Halo Sobat Sosial, detik-detik pencairan dana PKH di tahap yang keempat itu akan segera cair. Karena itu, bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan, khususnya untuk KPM PKH yang baru, tentunya wajib untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah bantuan yang berhak dia terima di tahap yang keempat di tahun 2021 ini. Nah, untuk informasi lebih jelasnya, simak terus video ini sampai tuntas sehingga Sobat Sosial tidak mengalami gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sobat Sosial, saat ini saya akan memberikan informasi penting terkait detik-detik pencairan bantuan sosial Keluarga Harapan untuk tahap yang keempat di bulan Oktober ini. Karena itu, KPM PKH yang baru tentunya wajib untuk mengetahui informasi sebenarnya berapa jumlah bantuan yang berhak dia terima di tahap yang keempat ini. Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa info ini bermanfaat, langsung diklik like dan dibagikan ini ke media sosial yang lain sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti kami jawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video yang terbaru. Bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan juga subscribe, tentunya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akan melanjutkan informasi ini. Sobat Sosial, pada video sebelumnya saya telah memberikan informasi terkait jadwal penyaluran bantuan sosial PKH untuk tahap yang keempat. Berdasarkan pengalaman yang sebelumnya, bahwa pencairan PKH itu bisa terjadi pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, bahkan bisa sampai bulan yang berikut. Nah, karena itu dalam pencairan PKH sebelumnya itu dibagi menjadi beberapa termin. Dalam tahap kedua itu dibagi menjadi termin yang ke-11. Di tahap 3 ini sudah sampai pada termin yang ke-9. Hal ini diakibatkan karena terjadinya proses perbaikan data atau pemadanan data dengan data yang ada di Dukcapil, sehingga data yang sudah valid itu yang akan didahulukan untuk dibayarkan dana bantuannya. Selanjutnya, dalam kunjungan Ibu Menteri Sosial di Manado, Sulawesi Utara, beliau meminta untuk proses penyaluran bantuan sosial baik PKH dan BPNT itu minimal pada minggu kedua dipercepat penyalurannya. Karena itu, bagi Sobat Sosial yang merasa sebagai KPM PKH harap bersabar, karena menurut Ibu Mensos pencairan PKH itu akan jatuh pada minggu kedua di bulan Oktober, dan dia berharap bagi KPM BPNT itu yang belum menerima bantuannya pada bulan kemarin dan juga masih banyaknya KPM BPNT yang terblokir, dia berharap sebelum minggu kedua semuanya itu sudah tersalurkan dana bantuannya. Nah, tentunya sambil menunggu detik-detik pencairan dana PKH di tahap yang keempat ini, keluarga penerima manfaat wajib untuk mengetahui berapa jumlah bantuan yang berhak dia terima, khususnya juga bagi
KPM PKH yang baru wajib untuk mengetahui informasi ini. Nah, sobat sosial, untuk diketahui bersama bahwa syarat untuk menjadi peserta PKH yang pertama itu adalah sebagai warga miskin yang terdaftar di dalam DTKS. Selanjutnya memiliki komponen PKH. Nah, komponen yang dimaksud ini komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan juga komponen kesejahteraan sosial. Nah, untuk komponen kesehatan itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu ibu hamil dan juga anak balita. Selanjutnya untuk komponen pendidikan itu mempunyai anak SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya untuk komponen kesejahteraan sosial itu lansia 70 tahun dan disabilitas berat. Nah, jika sobat sosial atau KPM PKH itu memiliki satu kategori saja, tentunya dia berhak untuk menerima bantuan sosial PKH. Nah, selanjutnya untuk jumlah bantuan yang berhak diterima di dalam setiap kategori, yang pertama adalah untuk komponen kesehatan, dalam hal ini ibu hamil dan balita, dia berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000. Untuk komponen pendidikan, untuk anak SD mendapatkan bantuan Rp225.000. Untuk anak SMP Rp375.000, untuk anak SMA Rp500.000, dan untuk komponen kesejahteraan sosial, lansia dan disabilitas berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Lalu bagaimana jika misalnya sobat sosial atau di dalam keluarga ini mempunyai lebih dari atau banyak kategori misalnya. Nah, untuk diketahui bahwa perhitungan bantuan sosial di tahun 2021 ini itu dibatasi maksimal menjadi 4 kategori ya. Jadi misalnya untuk komponen kesehatan, dalam hal ini ibu hamil, itu dibatasi pada kehamilan yang kedua. Jadi jika misalnya seorang ibu itu hamil pada kehamilan ketiga, tentunya itu tidak masuk menjadi kategori yang dibantu. Jadi sekali lagi hanya dibatasi sampai pada kehamilan kedua. Selanjutnya untuk KPM yang mempunyai anak balita itu juga dibatasi menjadi 2 anak balita. Jadi jika misalnya di dalam rumah tangga ada menjadi 3 balita yang akan dibantu untuk mendapatkan bantuan PKH, itu hanya 2 orang saja. Selanjutnya untuk komponen pendidikan, jika di dalam keluarga itu mempunyai anak SD 2 orang, yang dibantu itu hanya 1. Selanjutnya untuk KPM PKH yang mempunyai anak SMP atau SMA juga sama, jika memiliki 2 orang anak SMP dan SMA, tentunya hanya 1 saja yang dibantu. Dan selanjutnya untuk yang memiliki lansia dan disabilitas, jika memiliki dari 2, tentunya juga hanya 1 orang saja yang akan dibantu. Jadi dibatasi maksimal 4 kategori dengan ketentuan-ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi misalnya jika sobat sosial di dalam rumah mempunyai 2 anak balita, 1 anak SMA, dan 1 orang lansia, itu menjadi 4 kategori yang bisa dibantu, sehingga kalau kita tambahkan 750 ditambah 750 untuk balita, dan ditambah anak sekolah SMA 500.000, ditambah lansia 600.000, jumlah bantuan yang berhak dia terima itu menjadi Rp2.600.000. Nah, sobat sosial, itulah informasi terkait perhitungan bantuan sosial PKH di tahun 2021 ini. Tentunya KPM PKH yang baru wajib untuk mengetahui. Nah, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi yang baik buat kita semua. Terima kasih, salam sosial dan salam PKH.